Geng, kita akan melanjutkan pembahasan soal perang Iran dan Israel karena masih ada beberapa update yang menarik yang sayang banget kalau kita lewatin. Apa aja nih pembahasan kali ini? Oke, sebelumnya gue ingatkan kepada kalian kalau pembahasan ini tidak bermaksud untuk melanggar aturan YouTube atau membuat sesuatu yang dilarang oleh YouTube. Jadi pembahasan ini murni sebagai informasi dan semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Jadi geng, dikabarkan kalau negara-negara di Eropa itu mendesak Iran untuk mengadakan pembicaraan mengenai perundingan nuklir, tapi di dalam pertemuan tersebut ya gak ada hasilnya. Di sisi lain dikabarkan juga satu rudal Iran itu berhasil menghantam kota Beersheba, yang mana serangan Iran tersebut menyebabkan banyak korban luka-luka. Dan gak lama setelah itu Israel juga melancarkan gelombang serangan baru ke lokasi penyimpanan rudal dan infrastruktur peluncuran yang ada di Iran. Dan gak cuma itu geng, Israel juga menyerang fasilitas nuklir Iran yang berlokasi di Isfahan. Namun Iran mengklaim kalau mereka berhasil menangkis serangan tersebut. Terus geng, kemudian ada klaim juga yang mengatakan kalau Israel itu berhasil menewaskan seorang komandan Korps Palestina di pasukan Quds Iran dalam serangan Israel di kota Qom, Iran. Terus di video kemarin gue sempat mention tuh kalau ada orang Israel yang melarikan diri ke Siprus. Nah ternyata geng, sebelum konflik ini pecah memang udah banyak orang Israel yang melarikan diri ke Siprus. Nah ada narasi yang mengatakan semakin banyak orang Israel yang ke Siprus, jangan-jangan nantinya Siprus bakal menjadi seperti Palestina juga, dimana orang-orang Zionis ini bakal mengklaim negara tersebut menjadi wilayahnya, yaitu tanah yang dijanjikan. Kita sebagai umat muslim melihat perang antara Iran dan Israel ini jadi teringat akan nubuat dari Al-Quran dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang konflik akhir zaman. Apakah perang ini akan menjadi tanda-tanda akhir zaman? Nah di video kali ini kita bakal membahas mengenai hal tersebut. Oke, langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan pertama nih geng. Ketika perang Iran ini ternyata sudah diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis. Wah gila, Israel dan Iran berperang ternyata sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang kita bahas. Jadi geng, perang terbuka antara Israel dan Iran ini nggak lagi sekedar isu panas diplomatik aja. Memang ketegangan di antara kedua negara ini sudah berlangsung sejak revolusi Islam Iran di tahun 1979. Dan Iran menolak keberadaan negara Israel dan menyebutkannya sebagai rezim Zionis yang harus dihapus. Sementara Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena program nuklirnya dan jaringan proksi yang tersebar di Lebanon, Gaza, Suriah, dan Yaman. Nah maksud jaringan proksinya itu tentara-tentara bayarannya yang disokong atau disupport oleh Iran itu banyak banget tersebar di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman. Nah ini adalah ancaman untuk Israel. Tapi eskalasi konflik saat ini itu mengubah semuanya. Dunia memandang konflik ini sebagai potensi awal dari perang regional terbesar di Timur Tengah. Namun, sebagian orang Islam justru mengingatkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis yang berbicara mengenai konflik akhir zaman, geng. Jadi geng, orang Islam yang mengikuti konflik ini ya, jadi teringat apa yang ada di surah Al-Isra ayat 4-7 yang menyebutkan bahwa Bani Israel akan membuat 2 kali kerusakan besar di muka bumi ini. Di dalam ayat 4 itu berbunyi yang artinya sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali dan kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Nah menurut tafsir dari Ibnu Katsir dan juga tafsir Al-Tabari, kerusakan pertama itu merujuk pada pembangkangan mereka di masa lalu, yaitu ketika mereka menolak para nabi, menyembah patung, dan mengeksekusi Nabi Zakaria dan Yahya. Terus apa nih kerusakan kedua? Nah, sebagian ulama dan penafsir kontemporer itu menafsirkan ayat ini sebagai nabuat tentang kebangkitan dan kejatuhan kekuatan Zionis. Nah, hadis syahih juga menyebutkan ya bahwa akan datang masa ketika umat Islam akan berperang dengan orang-orang Yahudi, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 2922 yang artinya dalam bahasa Indonesia nih, tidak akan terjadi kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Maka batu dan pohon akan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku. Kemarilah dan eksekusilah dia, kecuali pohon Gorqat."
Nah, hadis tersebut dipahami sebagai gambaran bahwa pada akhirnya akan terjadi pertarungan besar antara kebenaran dan kebatilan dengan kaum Yahudi yang berada pada pihak kebatilan. Sedikit gue ingatkan nih geng, pohon Garqad ini adalah pohon Yahudi. Ini pohon satu-satunya yang melindungi Yahudi nanti ketika berperang. Dan mulai saat ini ya, udah beberapa tahun belakangan ya, orang Yahudi Zionis yang ada di Israel itu sudah mulai menanam pohon Garqad ini geng. Udah mulai ditanam sama mereka. Di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, Iran. Wah. Nah, hal ini membuat banyak ulama dan penafsir akhir zaman menyoroti Isfahan sebagai kota yang krusial, geng. Tapi menariknya, justru Iran lah yang hari ini menyerang Israel secara langsung, secara bertubi-tubi, bukan sebaliknya. Nah, jadi kayak apa ya? Apakah ini awal mungkin ya? Awal, setelah ini tuh akan ada serangan yang apa ya, bisa dikatakan tuh kayak dibalikin nama Israel, yang kalau misalkan orang-orang yang tidak pro terhadap Iran bilang Iran ini bakal kalah, ya sebenarnya memang kalau menurut kitab suci Al-Quran ya ada benernya. Maksudnya tuh kayak kalau sampai Israel kalah di dalam peperangan, itu artinya kita udah hidup di akhir zaman dan kiamat udah sejengkal lagi, geng. Bukankah begitu? Nah, terus geng, kemudian Ayatullah Ali Khomeini di akun X-nya menuliskan sebuah ayat dari surah As-Saff ayat 13 yang artinya di dalam bahasa Indonesia, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Pernyataan Ayatullah Khomeini ini menunjukkan bagaimana ayat tersebut menjadi sumber kekuatan bagi Iran dalam menghadapi konflik yang sedang berlangsung. Baik dalam sejarah Islam maupun peristiwa saat ini, surah As-Saff ayat 13 itu mengajarkan bahwa kemenangan sejati hanya bisa diraih dengan mengandalkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menjadi pengingat bagi setiap muslim untuk tidak meletakkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala serta tetap optimis dalam menghadapi setiap ujian karena janji Allah akan kemenangan itu selalu dekat bagi orang-orang yang beriman. Gila ya, kekuatannya jalur langit nih Ayatullah Ali Khomeini. Serem. Lalu geng, sebuah video dari Presiden Israel yaitu Isaac Herzog yang mengatakan kalau Israel mencari perdamaian dan mereka adalah pencari perdamaian ya. Padahal kita tahu ya geng, kalau apa yang mereka lakukan sama sekali nggak menunjukkan kalau mereka sedang mencari perdamaian gitu. Malah beberapa perang mereka yang mulai. Nah, mana ada perdamaian dengan menyerang secara membabi buta? Salah satunya ya ke Palestina, kita bisa lihat. Dan ke Iran juga mereka yang duluan. Dan ternyata geng, fenomena kemunafikan ini sudah tertulis di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 11-12 yang artinya di dalam bahasa Indonesia nih. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Nah, ini ayatnya cocok banget kan untuk menggambarkan perkataan dari Isaac Herzog tadi. Yang mana dia bilang kalau Israel itu mencari perdamaian dan mereka adalah pencari perdamaian, pencari kedamaian. Jadi munafik banget, ya kan? Di dalam ayat suci Al-Quran sudah diceritakan bahwa mereka ya diminta untuk tidak berbuat kerusakan, tapi mereka membantah. Dia bilang, kami nggak berbuat kerusakan, justru kamilah yang melakukan perbaikan, katanya. Gila, dia nggak sadar apa yang dia lakukan gitu. Mereka selalu bilang kalau apa yang mereka lakukan itu untuk perdamaian. Mereka nggak pernah memicu peperangan katanya. Tapi apa yang mereka lakukan tuh kontradiktif. Apa yang mereka lakukan adalah peperangan, merampas hak hidup orang lain, tanah orang lain. Dengan dalih tanah yang dijanjikan. Janjikan sama siapa ya? Giliran perang pada cabut ke Amerika, ke Siprus, ke Maneh. Tanah yang dijanjikan, kalau emang udah dijanjikan nih, stay di situ. Hidup dan mati, coba berani nggak? Enggak. Keluar negeri juga, bahkan yang masuk Indonesia sekarang udah banyak. Di Bali. Nah, apakah itu perdamaian yang mereka maksud? Nah, itu bukan perdamaian ya, tapi pembantaian. Dan ayat ini merujuk untuk orang-orang munafik seperti bangsa Zionis Israel. Dan ingat geng, ketika kita membahas tentang Zionis Israel, itu bukan berarti kita menyamaratakan semua Yahudi ya. Karena Yahudi di dunia ini banyak yang tidak setuju dengan Israel. Karena Israel itu bukan mewakili identitas Yahudi atau mewakili ideologi Yahudi. Enggak, mereka itu mewakili ideologi Zionis. Nah, tapi agamanya Yahudi. Oke, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan, yaitu rencana pertemuan pihak Iran dengan negara Eropa.
Jadi geng, Uni Eropa dan 3 negara Eropa itu bakal mengadakan pembicaraan mengenai Menteri Luar Negeri Iran, yaitu Abbas Araghchi, di kota Jenewa, Swiss. Informasi ini didapatkan dari sumber-sumber yang dekat dengan Uni Eropa dengan mengatakan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa yang bernama Kaja Kallas, serta Menteri Luar Negeri Prancis yang bernama Jean-Noël Barrot, serta Menteri Luar Negeri Jerman yang bernama Johan Wadephul, dan Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama David Lammy itu bakal bertemu dengan Araghchi ini. Nah, sebelumnya Lammy ini sudah bertemu dengan Marco Rubio, yaitu Menteri Luar Negeri Amerika, dan utusan Timur Tengah yang bernama Steve Witkoff di Gedung Putih Amerika pada hari Kamis. Nah, sumber-sumber tersebut itu mengatakan perkembangan terkini seputar Iran diperkirakan akan menjadi topik pembahasan mereka. Disebutkan juga kalau Eropa bermaksud untuk membujuk Iran agar kembali berunding mengenai program nuklir mereka. Jadi sekarang negara barat ini takut banget sama program nuklirnya Iran ini, geng. Yang mana ya, perundingan nuklir Iran ini yang sedang dilakukan oleh Amerika, tapi sayangnya terhenti karena pecahnya konflik dengan Israel. Jadi ibaratnya nih ya, awalnya tuh Amerika tuh pendekatannya baik-baik tuh sama pihak Iran. Ngomong baik-baik, negara barat juga sama, tapi tiba-tiba Israel nyerang, pecahlah. Irannya ya yang lagi dinego gak peduli lagi karena mereka udah merasa diusik. Terus geng, Abbas Araghchi itu merespon hal ini dengan menegaskan bahwa Iran itu membuka diri untuk diplomasi mengenai program nuklir mereka, tapi dengan satu syarat. Syaratnya, Israel menghentikan serangan ke Iran. Semisalkan Israel menghentikan serangan, Iran gak akan ragu untuk mempertimbangkan diplomasi untuk membicarakan program nuklir mereka. Di sisi lain, Araghchi ini menegaskan bahwa kemampuan pertahanan Iran itu gak bisa dinegosiasikan, namun mereka siap untuk bertemu dalam waktu dekat. Jadi ibaratnya tuh Iran kayak memberikan isyarat, lu mau main kasar boleh, mau main damai-damai aja juga boleh sama kita. Kurang lebih kayak gitu. Nah, namun geng, Araghchi itu memandang pertemuan ini ya, yang akan diselenggarakan ini dengan sikap skeptis dan agak pesimis sebab dia merasa ada kekhawatiran yang besar atas kegagalan negara-negara Eropa dalam mengutuk serangan Israel terhadap Iran yang terjadi sejak tanggal 13 Juni kemarin. Jadi kurang lebih tuh kayak dia curiga aja gitu. Lo ngajak ketemu gua, rayu-rayu gua, paling nanti lo tetap bela Israel, paling lo tetap condong ke Israel, guanya cuma dapat gak enaknya doang. Nah, itu yang difikirkan oleh pihak Iran. Dan dikabarkan pertemuan di Jenewa ini berlangsung hampir 4 jam, yang mana itu lebih lama dari yang sudah dijadwalkan. Dan setelah pertemuan, Barrot selaku Menteri Luar Negeri Prancis itu bilang akan ada pembicaraan lebih lanjut mengenai hal ini karena masalah program nuklir Iran itu nggak bisa diselesaikan dengan cara militer aja. Barrot menambahkan bahwa Araghchi sudah menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan diskusi mengenai program nuklir dan secara lebih luas mengenai semua isu. Oleh karena itu, pihaknya berharap Iran terus berkomitmen untuk melanjutkan diskusi, termasuk berdiskusi dengan Amerika agar mencapai penyelesaian. Sementara Lammy, selaku Menteri Luar Negeri Inggris, itu bilang negara-negara Eropa sangat ingin melanjutkan perundingan dengan Iran. Hal ini dikarenakan ya, ini adalah momen yang berbahaya dan sangat penting bagi mereka agar tidak terjadi eskalasi regional yang disebabkan karena konflik ini. Saat berpidato di Dewan HAM PBB yang ada di Jenewa sehari sebelumnya, Araghchi mengatakan serangan Israel selama beberapa hari sebelum perundingan dengan Amerika itu adalah bentuk dari pengkhianatan terhadap upaya diplomatik. Padahal pertemuan Iran dan Amerika di tanggal 15 Juni untuk menyusun perjanjian yang sangat menjanjikan untuk penyelesaian damai atas masalah yang dibuat-buat terkait program nuklir damai milik Iran. Nah, jadi di dalam hal ini Iran tuh sangat menyayangkan 2 hari sebelum pertemuan itu malah ya Israel ngebom Iran. 15 Juni mau ketemu, 13 Juninya dibom. Berarti kan kelihatan banget ya, di sini Israel nih memang pengen ngacauin gitu. Memang pengen bikin kekacauan gitu kan. Jadi semuanya gagal terrealisasi karena Israel menyerang mereka 2 hari sebelumnya. Pihak negara Turki dan Oman, serta negara-negara Eropa termasuk Italia dan Norwegia, itu sudah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah perundingan langsung atau tidak langsung antara Iran dan Amerika. Semisalkan Iran memilih untuk melakukan perundingan. Dari informasi yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Italia, Rubio sempat berbicara kepada dia di hari Kamis bahwa Amerika siap untuk perundingan langsung dengan mitra-mitra Iran. Nah, seorang diplomat Prancis juga mengatakan bahwa Rubio juga sudah menyampaikan pesan yang sama kepada Barrot, yang mana Menteri Luar Negeri Amerika dan Menteri Luar Negeri Prancis itu diharapkan bakal berbicara lagi setelah pertemuan di Jenewa ini, geng. Nah, meskipun sepertinya Iran sudah menunjukkan persetujuan mereka untuk penyelesaian diplomatik seperti
seperti yang diharapkan oleh para pemimpin dunia. Nah, halangan terbesarnya justru muncul dari Israel nih ya. Israel yang bikin kacau. Panglima militer Israel yang bernama Eyal Zamir memperingatkan bahwa Israel harus bersiap menghadapi kampanye berkepanjangan dengan Iran. Nah, Netanyahu sebelumnya mengatakan bahwa pergantian rezim di Iran bukanlah salah satu tujuan dari konflik ini, melainkan mereka ingin menghancurkan program nuklir Iran sehingga mereka tidak bisa memperoleh senjata nuklir apapun. Padahal nih ya, Netanyahu tuh benci banget sama Khomeini, ya kan, pemimpin Iran. Tapi menurut pengakuan dia, tujuan perang ini bukan untuk menghabisi Khomeini terus mengganti rezim yang ada di Iran. Tapi dia cuma pengen ya Iran itu nggak punya nuklir gitu. Padahal ya, ada ya aksi terselubung lah gitu. Ya sebenarnya tujuannya juga pengen menghancurkan rezim, tapi mereka nggak mau ngaku aja. Terus geng, Israel Katz selaku Menteri Pertahanan Israel juga menyuarakan hal yang sama. Tapi dia juga bilang bahwa pergantian rezim bisa menjadi bagian dari ini. Tuh kan? Awalnya nggak ngaku. Ya, bilangnya cuma pengen hancurin nuklir. Padahal mah ya pengen ngeganti rezim dari Iran supaya rezim yang berganti nanti kembali memihak kepada mereka kayak Pahlavi dulu. Di sini Israel berkomitmen berapapun lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyerang Iran, itulah waktu yang mereka akan lalui untuk melanjutkan serangan. Mereka percaya diri kalau mereka memiliki tenaga dan kemampuan militer yang baik dalam menyerang maupun bertahan melawan Iran. Nah cuma geng, kalau kita lihat realitanya, Israel sebenarnya tinggal menunggu waktu aja untuk kewalahan dan akhirnya menyerah karena udah ya kehabisan akal untuk menyerang Iran dengan kapasitas rudal yang semakin menipis. Ya, tapi yang seperti kita tahu ya, ketika mereka udah kewalahan, datanglah Amerika, ya, suruhan Trump untuk membantu Israel. Walaupun Israel sudah berulang kali mengklaim bahwa serangan mereka sebagai langkah pencegahan untuk menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir, ya tetapi di dalam hal ini, Iran nggak tinggal diam. Di sisi lain, Iran berkali-kali membantah kalau mereka sedang membangun senjata nuklir. Jadi mereka bilang nggak ada tuh senjata nuklir. Mereka bersikeras bahwa program nuklir mereka bersifat damai. Bahkan pihak International Atomic Energy Agency bilang kalau mereka tidak menemukan bukti bahwa Iran sedang membangun senjata nuklir. Jadi bisa dikatakan kalau tuduhan Israel kepada Iran itu nggak berdasar sama sekali dan asal nuduh aja. Tapi udah terlanjur menciptakan perang. Dan sekarang Amerika udah ikut campur. Kita masuk ke dalam pembahasan ketika Iran menyerang kota Beersheba dan juga Haifa. Nah, jadi geng, pada hari Jumat tanggal 20 Juni, dini hari, satu rudal Iran itu menghantam kota Beersheba namanya. Rudal tersebut menghantam tanpa intersepsi. Intersepsi sendiri adalah istilah yang merujuk kepada rudal atau drone yang mencapai target karena nggak ditembak jatuh atau dihentikan oleh sistem pertahanan udara. Lagi-lagi ya, bisa ditembus. Entah memang Israel yang membiarkan rudal tersebut masuk ke wilayah mereka atau justru rudal ini nggak terdeteksi sehingga lolos dari radar milik Israel. Sehingga Iron Dome dan juga ya pelindung serangan udara lain yang ada di Israel itu tidak bisa menghalangi rudal tersebut. Nah tapi geng, kalau menurut pejabat militer Israel, sistem pertahanan udara mereka sebenarnya gagal mencegat rudal tersebut. Tapi insiden ini masih dalam penyelidikan. Apakah sistem mereka yang error atau karena rudalnya yang canggih? Nah sampai Israel aja bingung nih sama apa yang dimiliki oleh Iran saat ini. Another place that was got hit by a missile, 6 building behind me got hit. Now MD-18 are searching each apartment to see. Radio Angkatan Darat Israel itu mengkonfirmasi Iran cuma meluncurkan satu rudal. Dan menurut sumber-sumber dari Iran, rudal tersebut menargetkan pusat operasi militer dan cyber yang aktif, yaitu Taman Teknologi Gulf Yam Negev. Nah, satu rudal bisa tembus. Kalau kemarin kan kita bicara ratusan rudal atau puluhan rudal lah yang dilepas. Nah, beberapa tembus. Nah, tapi ini satu rudal doang. Nggak bisa dihalangi. Langsung masuk dan pihak Israel bingung. Ini karena error kah atau justru rudalnya canggih banget? Nah, militer Israel itu mengakui rudal tersebut membawa hulu ledak yang diperkirakan berbobot lebih dari 300 kg dan mendarat langsung di Beersheba. Setelah rudal itu mendarat di sebuah bangunan parkir, ya, kebakaran langsung terjadi di sana, geng, karena di sana terdapat banyak kendaraan.
Tim darurat langsung dikirim ke lokasi dan polisi Beersheba itu melaporkan semua penduduk yang terjebak di dalam gedung itu terkena dampak dan semua mereka dievakuasi. Nah, banyak yang selamat memang di dalam kejadian ini. Dan dikabarkan 7 orang mengalami luka-luka sementara 30 orang lain itu mengalami shock atau ya kaget gitu. Nah, stasiun kereta api yang dekat dengan lokasi tersebut juga sampai ditutup dan beberapa unit pemukiman juga dikabarkan mengalami kerusakan akibat kejadian ini. Terus geng, gak sampai di situ aja. Iran kembali melancarkan serangannya lagi di hari Sabtu tanggal 21 Juni, yang mana Iran di saat itu meluncurkan rudal ke kota pelabuhan Haifa dan menghantam sebuah area yang dekat dengan dermaga. Dampak dari serangan tersebut membuat kerusakan di sebuah bangunan dan memecahkan kaca-kaca jendela di sana. Puing-puing juga berserakan di area tersebut. Nah, Kementerian Luar Negeri Israel itu melaporkan bahwa serangan rudal Iran ini juga menghantam area di samping sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Jarina yang ada di wilayah tersebut. Sedikitnya ada 19 orang yang mengalami luka-luka atas serangan ini. Dan lokasi yang dihantam oleh serangan rudal Iran ini tunduk pada aturan sensor militer yang ketat dan gak selalu diungkapkan secara detail kepada publik mengenai apa yang terjadi di sana. Nah, Haifa ini bukanlah sebuah kota biasa, geng. Yang mana kota ini adalah kota terbesar ketiga di Israel yang menjadi pusat industri, pelabuhan terbesar juga di sana, dan tempat bagi kilang minyak terbesar di negara tersebut. Nah, kilang minyak di Haifa ini itu punya kapasitas produksi sekitar 197.000 barel per hari, sehingga bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan energi domestik Israel. Fasilitas ini menjadi pusat distribusi minyak dan gas serta memiliki terminal pengiriman minyak mentah dan produk olahan. Iran di saat itu menargetkan Haifa supaya bisa melemahkan ekonomi serta infrastruktur reproduksi Israel. Semisalkan Israel nggak bisa lagi memproduksi minyak mereka, maka mereka bakal kesulitan untuk menambah kas negara mereka yang akan dipergunakan untuk kebutuhan perang. Sementara itu, Yona Yahav, wali kota dari Haifa, itu mengeluarkan pernyataan setelah wilayahnya menjadi sasaran dari Iran. Selama dia hidup, dia bilang ya, Yahav ini sudah menyaksikan perang sebanyak 10 kali, sehingga dia mendesak agar Israel dan Iran bisa mencari solusi dan perdamaian bisa segera disepakati lah. Yahav juga berkomentar mengenai tenggat waktu yang diberikan oleh Donald Trump untuk memutuskan apakah akan ikut ke dalam perang ini atau enggak. Nah, dan di saat itu ya, Donald Trump kan mengatakan keputusannya bakal diumumkan 2 minggu ke depan. Tapi pada kenyataannya ya, hari ini kita udah lihat sendiri. Bukan 2 minggu, tapi 2 hari kemudian Donald Trump malah langsung membombardir Iran. Dia ikut ke dalam perang ini. Nah, pada awalnya Yahav ini mengatakan ya, waktu yang diberikan oleh Donald Trump itu terlalu lama, padahal di sisi lain warga Israel yang membutuhkan jaminan keamanan tuh butuhnya sekarang. Nah, tapi akhirnya sekarang udah terjawab ya. Amerika menyerang Iran, membantu Israel. Terus geng, sirena di Israel itu juga dibunyikan sebagai peringatan bagi warga Israel untuk segera mengungsi atau melarikan diri dari sana. Nah, ada satu video di TikTok dengan narasi kalau sirene yang ada di kota Tel Aviv sudah diretas oleh hacker asal Iran. Nah, sirenenya malah diganti dengan soundtrack SpongeBob. Kalian bisa lihat nih videonya. Ini gue nggak tahu ya, apakah ini rekaman asli atau bikinan netizen. Tapi kalau beneran ini lucu banget, geng. Banyak netizen yang ikut memberikan komentar di video itu menyebutkan bahwa Iran mengejek-ngejek Israel dengan hal-hal receh kayak gini. Nah, tapi ada komentar dari salah satu netizen yang mengaku dia tinggal di Tel Aviv. Dia bilang kalau apa yang ditampilkan di video itu nggak terjadi di sana. Jangan percaya terhadap semua informasi yang disampaikan kepada kita, katanya gitu. Nah, mereka dilindungi dan dipersiapkan untuk segala situasi, nggak seperti negara-negara lain. Nah, sayangnya nih ya, sejarah mereka mencatat kalau mereka memang sudah memiliki banyak musuh. Mereka belajar dari hal itu dan saat ini mereka sudah lebih pintar dan gak ada yang melakukan hal seperti itu lagi kepada mereka, katanya. Klaim dari warga Israel. Nah, begitulah kurang lebih ya pendapat dari netizen yang mengaku tinggal di Tel Aviv ini. Tapi gimana geng menurut kalian? Kalian sendiri ya mikirnya video ini asli atau enggak? Coba deh tuliskan di kolom komentar karena kita bisa menilai dari kualitas audionya ya. Apakah itu audio yang direkam langsung di ambience suasana lokasi tersebut atau itu justru sound tempelan menurut kalian? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai serangan dari Israel ke Iran nih. Kalau tadi kan Iran ke Israel, nah Israel bales nih
ke Iran, yang mana ini menghantam kota Qom dan fasilitas nuklir yang ada di Isfahan. Nah, dalam serangan ke kota Qom ini, Israel mengklaim kalau mereka berhasil menghilangkan nyawa seseorang yang menurut Israel bertanggung jawab dalam membiayai Mamas katanya. Jadi orang ini nih yang ngasih-ngasih duit buat kelompok Mamas di Gaza. Sekarang kita bahas. Jadi geng, Israel itu nggak tinggal diam juga dengan serangan dari Iran. Mereka juga meluncurkan serangan di hari Sabtu tanggal 21 Juni dengan menargetkan wilayah baru yang merupakan tempat penyimpanan rudal dan infrastruktur peluncuran di Iran bagian tengah. Nah, berdasarkan laporan dari media lokal Iran, serangan Israel ini mengenai bangunan tempat tinggal di kota Qom serta menewaskan 2 orang dan melukai 4 orang lainnya. Salah satu korban yang tewas itu adalah remaja yang berusia 16 tahun dan menurut pernyataan dari Morteza Heydari selaku juru bicara pemerintah Provinsi Qom, dalam serangan terbaru Israel ini, IDF mengklaim mereka sudah menghilangkan nyawa dari Said Izadi, yaitu komandan Korps Pasukan Quds Palestina. Israel itu menuduh Izadi ini terlibat di dalam mempersiapkan uang serta senjata untuk fasilitas milik Mamas. Izadi juga dituduh sebagai perencana atau perancang serangan Iran terhadap Israel. Nah, dia tewas di sebuah apartemen yang ada di kota Qom ini. Jadi geng, berdasarkan informasi yang gue dapatkan ya, Izadi ini memiliki peran sebagai seorang yang berhubungan dengan kelompok pemberontak yang ada di Palestina, khususnya Mamas dan juga Palestinian Islamic Jihad atau PIJ, yang mana mereka ini menyerang Israel. Izadi juga diklaim memimpin upaya penyelundupan senjata dan melatih kelompok senjata yang ada di Gaza dan di West Bank. Dan dia juga membantu memperkuat koordinasi antara kelompok senjata di Palestina dan Hizbullah serta bekas dari rezim Al-Assad di Suriah. Nah, menurut IDF ya, Izadi ini memiliki rencana bertahap untuk menghancurkan Israel. Tahap pertama melalui serangan rudal dan roket dari Iran serta sekutunya. Nah, lalu tahap kedua dengan penyusupan massal puluhan ribu teroris dari Lebanon, Gaza, Suriah, West Bank ke wilayah Israel. Selain Izadi, IDF juga mengklaim sudah berhasil menewaskan Benham Shahriyari yang berperan sebagai komandan unit transfer senjata pasukan Quds yang ada di IRGC. Nah, dia tewas di dalam serangan IDF di Iran bagian barat, dan Shahriyari ini disebut-sebut bertanggung jawab atas pengiriman persenjataan dari Iran ke proksinya di seluruh wilayah Timur Tengah. IDF mengunggah video dari citra satelit ketika sebuah mobil yang disebut ditumpangi oleh Shahriyari diroket atau ditembak oleh tentara militer Israel dari udara. Lalu Israel juga menyerang fasilitas nuklir yang ada di Isfahan di hari yang sama. Serangan ini terjadi di waktu dini hari. Insiden ini diungkap oleh Wakil Gubernur Provinsi Isfahan kepada kantor berita Fars. Beberapa wilayah lain di Provinsi Isfahan juga ikut menjadi sasaran. Beruntungnya, gak ada laporan mengenai korban jiwa atas peristiwa ini. Dalam pernyataan tersebut, Wakil Gubernur Isfahan mengklaim sistem pertahanan udara Iran itu berhasil mencegat sebagian besar serangan rudal dari Israel, geng. Tapi dia juga mengaku ya, ada beberapa serangan yang dilaporkan menembus sistem pertahanan Iran. Nah, Wakil Gubernur Isfahan ini juga menyebutkan bahwa tidak ada kebocoran material berbahaya dari fasilitas nuklir akibat serangan tersebut. Namun warga diminta untuk menghindari area yang terdampak supaya tim penyelamat dan manajemen krisis itu bisa bekerja dengan optimal. Nah, sementara itu, Wakil Keamanan dan Penegakan Hukum yang bernama Akbar Salehi itu bilang Israel menyerang beberapa lokasi di provinsi tersebut, tapi kilang minyaknya nggak jadi sasaran, alias nggak kena gitu, jadi masih aman. Dan fasilitas nuklir Isfahan sendiri adalah fasilitas nuklir terbesar di Iran. Fasilitas ini menjadi bagian program nuklir Iran yang berfokus pada konversi uranium menjadi bentuk yang dibutuhkan untuk bahan bakar reaktor dan pengayaan. Fasilitas nuklir Isfahan ini memproduksi uranium hexafluorida, yang mana bahan ini sangat penting untuk pengayaan di Natanz dan juga Fordo, yang hari ini kita dengar sudah dibom oleh Amerika. Nah, lokasi ini juga memproduksi bahan bakar untuk reaktor nuklir, termasuk pembangkit listrik Bushehr. Nah, di bulan Februari 2023, Iran mengumumkan bahwa mereka sudah memulai pembangunan reaktor riset keempat di lokasi ini. Dan fasilitas nuklir Isfahan ini menjadi target dari Israel karena diduga disinilah tempat Iran mengembangkan senjata nuklir milik mereka. Jadi nggak salah kenapa Amerika menargetkan juga tempat ini. Padahal ya, IAEA sudah memberikan peringatan agar jangan menargetkan fasilitas nuklir karena akan mengancam keselamatan orang-orang yang ada di sekitar, mengancam negara, serta mengancam kawasan yang dekat dengan Iran.
Karena kalau itu nuklir dibom, ya akhirnya bukan Iran yang melepaskan nuklir itu untuk berperang, ya malah Israel yang menyebabkan itu nuklir akhirnya mencemari gitu kan. Radiasinya makin gila. Bahkan Israel sendiri yang dekat dari Iran bisa kena. Nah tapi masih aja ya Israel ini ngeyel. Mereka menargetkan fasilitas nuklir tersebut. Beruntungnya nggak ada kebocoran di sana. Kalau sampai bocor, yang bakal kena radiasinya nggak cuma Iran, tapi juga negara-negara lain di sekitar Iran akan terkena imbas. Apakah Israel bakal bertanggung jawab kalau terjadi hal seperti itu? Ya gue rasa sih enggak ya. Yang udah-udah sih enggak gitu. Israel bukanlah negara yang mau mengakui kesalahannya. Oke, di video kemarin gue sempat membahas mengenai orang-orang Israel yang akhirnya bermigrasi atau pindah ke Siprus untuk melarikan diri. Tapi ternyata geng, sebelum konflik antara Iran dan Israel ini pecah, ya sudah banyak nih orang-orang Israel yang akhirnya pindah ke sana. Kenapa mereka memilih Siprus dan apakah nantinya mereka akan mengakui Siprus sebagai tanah yang dijanjikan selanjutnya? Kayak yang udah-udah ya kan? Setelah mereka nggak berhasil menguasai Palestina sepenuhnya, akhirnya ya mereka punya tanah yang baru. Nanti bilangnya itu tanah yang dijanjikan juga gitu. Nah sekarang kita bakal bahas migrasi orang Israel ke Siprus. Jadi geng, terlepas dari konflik antara Iran dan Israel yang terjadi saat ini, memang sejak Israel menggempur Gaza dan Lebanon gitu ya. Nah, sebuah laporan itu mencatat adanya peningkatan tajam migrasi orang-orang Israel ke Siprus. Mereka juga dilaporkan membeli properti termasuk rumah serta tanah di Siprus. Dan seorang jurnalis yang bernama Dimitri Lascaris, dia ini mengungkapkan lonjakan besar orang Israel yang melakukan perjalanan ke Siprus untuk membeli apa saja yang bisa mereka beli setelah perang di Gaza dan juga krisis yang meningkat di wilayah tersebut. Lascaris ini bilang kalau hubungan antara Zionisme dan Siprus sudah ada sejak awal berdirinya gerakan Zionisme itu. Pada Kongres Zionis ketiga pada tahun 1899, David Trich, yaitu seorang tokoh Zionis, itu menyampaikan gagasannya bahwa negara Yahudi yang dibayangkan oleh Theodor Herzl pertama kali bisa didirikan di Siprus. Jadi sebelum Palestina diklaim sebagai tanah yang dijanjikan oleh mereka itu pertama kali mikirnya itu Siprus yang cocok jadi wilayah tanah yang dijanjikan. Nah direvisi lah tuh, tiba-tiba jadi ke Palestina. Nah kenapa Siprus dianggap cocok? Ya karena orang-orang Yahudi tidak boleh mencari perlindungan di tanah yang cocok untuk pemukiman Eropa, sebab mereka akan mendapatkan perlawanan. Mereka juga nggak akan bisa menetap di daerah tropis. Oleh karena itu Siprus menjadi lokasi paling cocok untuk pemukiman Yahudi. Dan walaupun pulau ini bukanlah sebuah tempat yang menarik bagi orang-orang Eropa, tapi iklimnya cocok untuk orang Eropa. Dan yang paling penting, Siprus dekat dengan Israel. Nggak terlalu jauh jaraknya. Walaupun rencana pendirian negara Yahudi di Siprus ini secara resmi sudah dihapus dari agenda Zionis, udah nggak jadi gitu ya. Mereka lebih milih Palestina ya untuk mendirikan negara Zionis yaitu Israel. Nah namun Herzl itu nggak semerta-merta melupakan rencana tersebut. Herzl ini bilang kalau nanti Zionis bakal berkumpul di Siprus dan suatu hari nanti akan melakukan perjalanan ke Israel untuk merebutnya kembali dengan paksa. Sama seperti yang sudah dirampas dari mereka katanya. Nah di tahun 2018 populasi Yahudi di Siprus diperkirakan sudah sekitar 6.500 orang. Tapi pada bulan April tahun 2024 jumlahnya meningkat secara signifikan dan sudah mencapai 12.000 orang. Setiap tahunnya ada 3.000 orang Israel yang setiap tahunnya pindah ke sana. Selain karena pernah disebut sebagai wilayah yang cocok untuk dijadikan lokasi bagi negara Yahudi, Siprus juga memiliki beberapa faktor penting dalam konteks geopolitik kawasan. Penemuan cadangan gas yang ada di sana juga semakin meningkatkan nilai kawasan ini. Faktor penting lain adalah pangkalan militer Inggris yang memiliki peran penting dalam mendukung genosida yang dilakukan oleh Israel. Pangkalan militernya ada di Pulau Siprus. Nah, banyak pesawat tempur untuk menyerang warga Palestina diberangkatkan dari Siprus, geng. Jadi sedekat itu nih warga Israel dengan Siprus. Dengan banyaknya warga Israel atau orang Israel yang di saat ini pergi ke Siprus, ditambah dengan konflik yang sedang berlangsung di Iran, membuat adanya aktivitas pendudukan terselubung yang dilakukan oleh orang Israel di Siprus. Agar bisa menetap di sana, orang Israel melakukan berbagai cara, geng. Di Siprus ada sebuah hukum nih yang menyatakan perusahaan asing hanya bisa membeli tanah hingga 500 meter persegi. Nah, tapi jika saham perusahaan tersebut dimiliki oleh orang Siprus, maka perusahaan ini bisa melewati batas tersebut dan mendapatkan tanah yang lebih luas. Nah, celah inilah yang digunakan oleh orang Israel. Mereka mendaftarkan perusahaan mereka sebagai entitas dari Siprus Utara agar bisa mengaburkan identitas asli mereka yang sebenarnya berasal dari Israel. Dan hal ini juga menjadi cara agar mempersulit pemerintah untuk melacak luasnya tanah yang sudah dibeli oleh orang Israel di Siprus. Apa yang terjadi di Siprus ini? Ya,
ya sama seperti yang terjadi di Palestina. Saat itu, orang Yahudi Zionis itu datang ke Palestina untuk mencari suaka karena mereka dihabisi atau ya dibunuhlah di Eropa. Dan ketika sudah dibantu, malah ingin mengambil tanah karena mengklaim itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, besar kemungkinan kalau Israel nggak bisa mengambil wilayah Palestina, maka ya mereka akan menjadikan Siprus sebagai negara mereka nantinya. Kalau menurut kalian gimana, geng? Apakah Siprus kemungkinan akan menjadi target Zionis selanjutnya? Coba deh, kalian tinggalkan komentar di bawah. Oke, itu dia, geng, pembahasan kita hari ini tentang perang Iran dan Israel. Nah, banyak misteri-misteri yang tersimpan di sini dan kasus ini jadi semakin panjang. Jadi semakin seru juga ya, tapi ya agak bikin deg-degan. Kalau memang Amerika sudah ikut campur kayak gini, gue takutnya Korea Utara ikut campur, Rusia ikut campur, yang ada malah perang dunia ketiga. Dan presiden kita, Pak Prabowo, sudah mengingatkan kemungkinan perang dunia ketiga bakal bisa terjadi. Apa kabar nih dengan negara kita Indonesia yang non-blok ini? Kita harus kemana? Coba deh menurut kalian.